Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan sharing cara penggunaan ataupun pelayanan pasien rawat inap menggunakan Simkes Kanja. Nah, kan udah ada video yang part 1. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan video yang part 1. Nah, untuk video yang part 1 itu terakhir membahas tentang pembuatan surat general consent, inform consent, dan persetujuan rawat inap menggunakan Simkes Kanja. Oke. Setelah surat-surat persetujuan ataupun penolakan tersebut dibuat, selanjutnya pasien akan ditransfer ke rawat inap. Nah, caranya gimana? Untuk mentransfer pasien itu silahkan dipilih dulu pasiennya, data pasiennya, diklik, lalu diklik kanan, dipilih menu kamar inap. Oke, itu bakal muncul menu ataupun pop up seperti ini. Dipilih dulu kamarnya, dipilih tanda klik di sini, lalu di sini dipilih kamar ya atau bed yang statusnya kosong. Oke, pilih. Jikalau memang di sini data kamarnya belum ada ataupun kurang, silakan ditambahkan terlebih dahulu. Caranya diklik baru. Nah, di sini ada kamar, dipilih tanda kliknya. Lalu di sini pilih tanda plus. Di sini contoh di sini ya, maaf di sini Abdullah. Tuh, semisal kalau udah disimpan. Oke, kalau udah disimpan, kita keluar. Kita refresh lagi di sini. Bakal muncul ya, ini Abdullah 1, lalu kita pilih datanya, spasi. Nah, di sini tinggal disesuaikan aja berapa tarifnya untuk per malamnya. Semisal di sini 500.000 ya. Statusnya diubah kosong, lalu di sini kelasnya. Jadi kelas kamar ini dia masuk ke kelas berapa? Contoh di sini masuk kelas 1. Kalau udah disimpan. Nah, oke. Lalu kita contohkan pasien tersebut masuk di kelas 3 ya. Kelas 3 yang kosong mana? Nah, oke, ini ada bed ataupun kamar Jabal Rahmah 1. Dipilih data kamarnya, spasi. Lalu dimasukkan diagnosa awal masuknya. Contoh pasien ini diagnosa masuknya sindrom dispepsia. Contoh aja ya. Sindrom dispepsia. Kalau udah disimpan, oke, kita tutup, kita keluar. Nah, untuk di menu rawat jalan ini data pasiennya akan hilang. Kenapa hilang? Karena dia sudah ditransfer ke rawat inap. Jadi kita carinya lewat menu rawat inap di sini. Nah, di sini ya ada nama pasien Rahmah. Tadi kan yang kita inputin pasien namanya Rahmah. Kalau kita mau lihat semua pasien, kita pilih di sini icon kaca pembesar, kita refresh aja. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini ada contoh ada 7 pasien yang sedang diranap. Nah, kalau kita mau mengupdate, ini kan ada kolom lama ya. Maksudnya ini kolom lama inap pasien tersebut. Kalau kita mau mengupdate-nya, caranya klik kanan di sini, update hari perawatan. Nah, di sini berubah ya. Ada yang 12 hari dan lain sebagainya. Nah, lalu kita ke rawat inapnya. Oh iya, untuk penginputan tindakan tadi di IGD bisa disusulkan di sini ya, diinputkan di sini. Contoh penginputan infus kayak gitu kan bisa juga. Itu caranya
melalui resep dokter. Oke, nanti kita contohkan juga. Oke, di sini setelah pasien transfer ke Ranap itu lalu ada pengisian swab atau pengisian ini apa? Swab visit gitu ya. Kita double klik nomor rawatnya atau bisa juga kita klik spasi di sini. Nah, di sini ya. Contoh yang visit dokter. Di sini silahkan diisi apa subjek pasien tersebut. Pucat misal ya. Pucat. Suhunya 35 10/80. Nah, ini sisanya silakan sesuaikan dengan kondisi pasien. Kalau udah disimpan, ini contoh visit pagi ya. Visit pagi ini kita simpan. Nah, nanti kalau kita ada visit siang juga atau visit sore, kita input lagi di sini. Menunya sama di sini, cuman kan nanti untuk jamnya ini otomatis bertambah atau otomatis menyesuaikan dengan jam sekarang atau real time kayak gitu ya. Oke, tadi saya ada pasien tadi ada pasien, contoh tes pasien ini. Nah, semisal pasien itu udah dirawat 3 hari, tapi kan kita perlu lihat nih riwayat swab yang kemarin. Kita bisa lihat di sini ada tanggal perawat. Di sini silahkan di ubah saja periodenya. Kita mundurkan, semisal di sini tanggal sampai tanggal 26. Dari tanggal 26 sampai tanggal 28. Kita cek di sini. Nah, di sini ya. Ini kan kelihatan nih. Tanggalnya penginputannya tanggal 27, jamnya sekian. Oke, kayak gitu. Jadi ntar kalau pasien ada 3 hari rawat inap, berarti di sini nanti bakal banyak swabnya seperti itu. Ntar tinggal dirubah periodenya saja. Oke. Lanjut kita ke pasien Rahma tadi ini. Bisa kita lihat ada 2 cara ya. Kita bisa lihatnya lewat tanggal rawat ini atau kita bisa lihat di riwayat pasien. Kita klik aja lihat pasiennya. Kita pilih riwayat swab. Nah, di sini ya. Jadi tadi kan kita udah input swab di IGD. Nah, nanti bakal muncul di sini nih yang IGD tadi, instruksinya rawat inap, terus di sini bakal muncul juga swab yang dirawat inapnya. Ntar kalau udah banyak pengisian swab, ya bakal banyak juga di sini, nambah di bawahnya sini kayak gitu. Oke, terus kita bisa juga lihat riwayat perawatan. Kita mau lihat nih berkas rekam medis apa aja yang udah diisi ke pasien tersebut. Nah, ini ya, tadi kan kita di pasien Rahma ini udah nginput triase IGD, muncul di sini triase IGD-nya. Terus untuk penilaian awal medis IGD pun muncul di sini kayak gitu. Nah, untuk swabnya juga muncul di sini pemeriksaan rawat jalan. Yang ini pemeriksaan rawat inap. Jadi semua inputan kita itu bakal muncul kelihatan di sini di menu riwayat pasien atau riwayat perawatan ini. Gitu. Kita bisa juga oke, selanjutnya setelah kita input swab, kita input dulu tindakan. Semisal di kamar inap dia ada tindakan apa ya, nah semisal ganti perban atau apa kayak gitu kan. Nah, ntar tinggal di inputkan aja. Nah, contoh di sini ada tindakan nih, yang pertama contoh deh visit dokter. Contoh ini ya, visit dokter di kamar kelas 3, di checklist tindakannya, lalu spasi, kita klik simpan kayak gini. Ini untuk sekali visit. Jadi ntar per visit itu silahkan di input di sini kayak gitu. Visit ini kan contoh visit pagi sekali, ntar kalau visit 2 kali ya udah di input lagi. Kalau cara cepatnya silahkan dipilih tindakannya sebelumnya tadi,
lalu klik simpan, ntar bakal muncul datanya seperti ini gitu ya. Kalau mau hapus ya tinggal di checklist kolom P ini lalu klik hapus. Nah seperti itu ya. Nah ini untuk penginputan tindakan, swabnya udah, tindakannya udah. Nah semisal kalau banyak tindakan lain ya sudah tinggal dipilih aja nih tindakannya apa. Oh nggak ada korban ya. Contoh deh, ini saya asal aja ya. Ini ada ganti perban nih, ganti perban di kelas 3. Ini kita spasi, kita simpan. Nah di sini ya, jadi ada tindakan ganti perban dan visi dokter. Oke, saya terus lanjut. Setelah kita input swab, input tindakan, lalu kita penginputan obat. Jadi kalau di Simkes Kanja ini untuk dirawat inap itu bisa ada 2 metode. Nah nanti untuk pemanfaatannya seperti apa itu silahkan dari teman-teman klinik sendiri ya nanya kayak mana gitu. Yang pertama itu melalui input resep. Jadi kan biasanya kalau rawat inap itu ada yang bahasanya kita ambil stok dulu nih, ambil stok banyak dulu untuk pasien tersebut di 1 hari kayak gitu kan. Yang pertama kayak gitu input resep, yang kedua lewat permintaan stok pasien. Jadi kan kalau realnya itu kita dari perawat itu nyetok banyak untuk stok sehari gitu kan. Pertama kita input resep. Nah jadi untuk input resep ini kita ngelakuinnya sekali aja selama sehari gitu. Contoh kita mau ngasih obat itu contoh deh paracetamol ya. Contoh pasien ini butuh paracetamol 3 kali dalam sehari. Ya udah sini kita input sekali aja 3 jumlahnya 3 kan karena pagi, siang, malam contohnya gitu kan. 3 kali sekali kita bisa pagi, siang, malam, PSM ini ya. Nah pagi, siang, malam nih. Terus ada lagi obat yang lainnya, contoh ya apa ya, contoh ini deh Ambroxol. Contoh dia 2, jadi 2 kali kali 1 ini pagi sama siang aja. Nah ini boleh ya kayak gini. Jadi untuk aturan pakai ini sesuaikan aja untuk kebutuhan di klinik. Ini yang versi pertama nih, versi pertama. Jadi kita sehari ya cuman input 1 resep kayak gitu kan. Jadi ntar kalau ada obat susulan itu baru input lagi kayak gitu. Nah ini kalau udah selesai kita save yes. Nah udah nih, jadi ntar perawat udah input resep, lalu teman-teman farmasi approve. Jadi teman farmasi tinggal buka di menu farmasi, daftar resep dokter, pilih yang rawat inap ya, kan pasien ini kasusnya rawat inap. Nah rawat inap nih pasien Rahma ini ya. Lalu kita double klik di nomor resepnya. Nah di sini ya ada permintaan 2 Ambroxol itu untuk pagi dan siang, ada 3 paracetamol untuk pagi, siang, malam seperti itu. Nah kalau udah disimpan. Nah kalau udah simpan kayak ini udah. Ini kalaupun memang mau di print ya etiketnya, kalau emang mau di print kayak gitu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Oke.
Nah untuk versi pertama nih kita menggunakan metode input resep, ya kan. Jadi kalau input resep tadi yang saya bilang itu sekali aja, kecuali kalau ada tambahan obat. Yang kedua itu ada yang namanya permintaan stok pasien. Menunya di sini di sebelah kiri ini ada menu yang namanya permintaan stok pasien. Nah di sini nih bedanya, kalau ini itu kita tandain jam berapanya kita mau ngasih. Contoh kita mau ngasih ya contoh amlodipin ini ya, contoh ini kan stoknya 50. Nah contoh kita mau ngasih pagi siang malam nih di sini, jadi 3 kali 1. Nah di sini dipilih jamnya. Contoh ini jam 7, jam 2 sama jam 19 ya, jam 7 malam. Nah contoh nih satu obat, kalau udah disimpan. Nah kayak gitu. Nah terus farmasi sama aja, di menu daftar resep dokter, rawat inap. Bedanya kalau farmasi pilihnya yang ini, menu permintaan stok pasien. Di sini ini ya, ada pasien Rahma ini minta stok ya, ini untuk permintaan stok kayak gini. Nah di sini ya beda, ini jam 7, jam 14, jam 19 kalau udah disimpan. Keterangan double kosong. Nah di sini keterangan contoh stok 1 hari, contoh gini ya, simpan. Nah ini kalau emang mau di print etiketnya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nah untuk kalau kita mau lewat input resep, itu dia otomatis sudah masuk ke billing seperti ini. Ini kan tadi kan 3 sama 2 ya. Nah bedanya kalau untuk yang di stok obat itu belum langsung masuk ke pasien, jadi si perawat harus input masukin ke pasiennya, begitu. Bedanya seperti itu ya. Saya ulangin ya, kalau bedanya input resep itu dia udah otomatis dikasih ke pasien untuk di sistem. Tapi kalau untuk permintaan stok pasien itu dia nggak langsung masuk ke ini, ke billing, tapi dia langsung masuk si perawat harus masukin sendiri kayak gitu. Oke lanjut. Ini ya, maaf, sampai stok pasien. Jadi stok pasien tuh harus input lagi perawatnya ke pasien. Caranya klik kanan obat, data pemberian obat ini, dipilih yang ini, tanda klik yang tengah. Nah dipilih nih, maaf nama, klik dokter. Ini udah. Oke di sini tadi ini amlodipin. Ini kita refresh lagi nih, di sini refresh. Ini amlodipin tadi nih. Jadi si perawat harus masukin lagi. Contoh pagi masuk 1 obat kasih ke pasien, 1 simpan. Yes. Nah masuk nih di sini 1, ntar di billing masuk dia. Nah ini ya amlodipin 1 kayak gitu kan. Terus siang lagi, siang mau ngasih obat ke pasien, input lagi si perawatnya, obat, data pemberian obat, klip yang tengah ini, siang masukin lagi siang 1.
Oke. Kan tadi jadwalnya jam 7, jam 2 sama jam 19. Jam 7 malam. Siang input lagi, simpan. Kayak gitu. Nah, ntar kan di sini kelihatan nih, masuknya 3 atau awalnya 3, keluar 2. Jadi totalnya tinggal 1 kayak gitu kan. Nah, bedanya seperti itu. Nah, ini pendekatannya kayak mana buat teman-teman di klinik itu bebas mau pakai yang mana. Cuman kalau di Kanja ada 2 metode seperti ini kayak gitu. Ini 1. Tapi kalau kayaknya lebih mudah yang input resep dokter tadi itu. Jadi dia udah ketika perawat minta ke farmasi approve itu udah otomatis langsung masuk ke pasien. Kan kalau stok obat ini si perawatnya harus input lagi ke pasiennya kayak gitu kan. Oke, itu ya untuk 2 metode pemberian obat di Simpos Kanja untuk rawat inap. Oke, swab udah, tindakan pun udah, obat udah, lanjut ke ini pengisian rekam medis rawat inap. Nah, tadi itu yang saya singgung di sebelah kiri ini untuk modul-modul pengisian IRM-nya. Nah, bentar maaf. Nah, contoh di rawat inap dia juga mau pemeriksaan lab. Ya udah, berarti dipilih di sini permintaan lab. Oke, contoh ini ya, saya strip aja. Dia mau cek urin deh, contoh. Ini ya, dipilih tindakannya, checklist. Ini pemeriksaannya apa? Contoh pemeriksaan mau semua pemeriksaan di tes. Pilih semua berarti. Kalau ini ada enggak ya udah unchecklist satu-satu kayak gini. Kalau udah disimpan. Oke, selesai. Nah, terus nanti untuk teman-teman di lab bukanya di menu laborat. Ada permintaan lab PK. Nah, pilih yang rawat inap. Nah, di sini ya. Dipilih nomor permintaannya dulu. Lalu klik sampel. Nah, ini jam awal dia ngambil sampel ya. Ini kalaupun memang mau di tempel nih, ditempel di wadah sampelnya itu. Lalu kita habis klik sampel, kan di sini udah keluar ya jamnya, lalu klik hasil. Nah, di sini nih tinggal diisi aja hasilnya apa, contoh jernih kayak gitu kan. Nah, ini sesuaikan sama nilai rujukannya. Contoh nih, nilai rujukannya pH ini contohnya 6.0 sampai 7.0. Nah, ternyata hasilnya ini 8.0. Ini contoh ya. Berarti kan nilai 8 ini di atas nilai kritis. Jadi kalau di Kanja itu nilai yang di atas nilai kritis itu bisa ditandain dengan huruf H supaya nanti warna jadi merah gitu. Nah, kalau nilainya itu di bawah nilai kritis, contoh ini 9 gitu, di bawah nilai kritis itu bisa ditandain dengan huruf L. L nya harus kapital ya, H kapital dan L kapital. Kalau dia high itu nanti bakal berubah merah. Kalau dia low dia akan berubah menjadi biru. Nah, ini kalau udah kita klik simpan. Oh maaf, tulis tidak boleh kosong. Hasil. Oke, maaf. Contoh tadi di sini 8. Ini H. Di sini 9, di sini L. Kalau udah disimpan. Ya. Nah, ini udah selesai pemeriksaan labnya. Kalau mau nyetak hasilnya di menu laborat di sini, periksa lab. Lalu dipilih mana pasiennya, diklik kanan, cetak hasil labnya. Nah, ini ya yang saya bilang tadi. Kalau H itu merah, kalau L itu biru, high dan low. Ini untuk cetaknya sesuaikan dengan ini ya, keperluan di klinik. Nah, kayak gini. Oke, contoh
pemeriksaan penunjangnya udah. Nah, terus pengisian rekam medisnya. Contoh di klinik itu ada awal medis umum gitu ya. Ya udah, ntar di sini tinggal diklik aja lalu diisi oleh dokter gitu. Nah, untuk awal bedanya rekam medis dokter dan rekam medis perawat itu, kalau perawat itu bacaannya keperawatan, kalau medis itu untuk dokter. Nah, di sini juga banyak ya, ada resiko jatuh, observasi rawat inap, observasi kebidanan, postpartum. Nah, ini kan untuk pasien-pasien kebidanan kayak gitu. Ada EWS, PEWS juga ya. Nah, di sini pun juga ada rekam medis gizi. Oke. Setelah itu contoh gini. Nah, ini sini di sini juga ada ya resum pasien rawat inap. Nah, kayak gini ya bentukan resumnya. Ntar diisi aja nih dokter PJ-nya siapa, terus apa keluhannya. Nah, keluhan-keluhan ini diambil dari pengisian kita yang di swab tadi itu. Ini kalau swabnya banyak, ntar di sini bakal banyak keluhannya. Ntar tinggal dipilih aja spasi. Pemeriksaan fisiknya apa? Jadi kita pilih tanda klipnya ini. Tuh. Nah, ini obat-obatnya ya, obat-obat tadi yang udah kita inputin tadi. Nah, gini, kalau emang mau diinputin dipilih datanya spasi kayak gitu. Lalu di sini kita masukkan nih diagnosa utamanya apa. Ini contoh deh, sepsia. Ini saya contoh ya. Ini kodenya berapa, contoh K30 seperti itu. Ntar kalau ada diagnosa sekundernya silahkan diinputkan juga. Ini dia pasiennya kalau diinput. Nah, ini apa nih, keadaan pulang membaik atau sembuh, contoh sembuh. Ini cara keluarnya APS atau BLPL gitu kan. Oke, kalau udah ini, tapi kan untuk resum ngerjainnya di akhir ya. Ini kan saya contohkan aja nih kayak gini. Ini step-step aja nggak apa. Nah, ini kalau udah kita klik di sini. Nah, di sini ada datanya, klik kanan lapor resum pasien. Nah, kayak gini. Ini bentukannya berkas rekam medis pasien rawat inap seperti ini. Oke, habis itu riwayat. Oke, riwayatnya bisa kita lihat di sini ya. Riwayat pasien. Nah, di sini. Jadi ntar semuanya bakal muncul di sini. Triase, IGD yang kita inputkan tadi. Nah, di sini kan ada pemeriksaan labnya ya. Pemeriksaan labnya tadi udah muncul di sini nih, pun dengan warnanya seperti itu. Oke, udah. Terus obat pulang. Oke, kita asumsikan pasien ini udah dirawat selama 3 hari di klinik, terus sudah boleh pulang. Kan kalau pulang itu ada resep pulang ya, resep pulang. Di sini kita pilih nomor rawatnya tadi, kita spasi. Lalu di sini ada permintaan resep pulang. Ini aja. Contoh pasien tersebut resep pulangnya dapat kayak kita contoh aja deh. Ini vitamin. Contoh. Stoknya kosong. Oke, kalau enggak kita coba yang ya ini deh, kita contoh aja ya. Soal 10. Kalau ada obat lain ya udah kita cari aja di sini.
profil contoh ini 10, kita checklist supaya dia ke atas. Kalau udah disimpan, ketika resep pulang udah di input, lalu masuk lagi ke bagian farmasi untuk approve. Sama di menu daftar resep dokter, rawat inap, di sini ada permintaan resep pulang. Lalu kita spasi. Nah, di sini ya. Resep pulangnya ada obat ini, aciclovir dan ambroxol. Kalau udah benar disimpan. Oke. Kalau udah keluar, nah kita balik lagi ke pasien ini, resep pulang udah. Lalu semisal ada returan obat yang udah kita minta tadi, resep dokter tadi ternyata ada sisa nih di belakang, nggak kepake gitu kan, jadi harus dibalikin ke farmasi kan, supaya stoknya itu balik lagi ke semula. Nah, itu caranya gimana? Caranya gini, klik kanan data pasiennya, lalu pilih obat, lalu retur obat. Nah, di sini petugasnya dipilih siapa, lalu dipilih nih barang, ke bawah ada barang, ada tanda klik barang di sini. Nah, di sini ya, di sini kan ada obat-obat yang udah kita inputkan ke pasien tersebut. Oke, contoh paracetamol ini kita mau retur nih, kelebihan untuk nggak kepake gitu kan, kita pilih datanya, kita klik spasi. Nah, returnya berapa? Contoh returnya ada 2, kita udah kita inputkan 2 di sini jumlah retur ya, lalu kita tambah. Nah, kalau udah misal cuma ini aja nih paracetamol, ya udah, lalu kita simpan. Kalaupun ada yang lain kita tambah lagi di sini paracetamol. Ambroxolnya misal retur juga ambroxol, kita pilih datanya, spasi, returnya 1. Nah, di sini ya tambah. Oke, kalau udah disimpan. Nah, udah nih, berarti udah retur. Nah, kita coba lihat di billing pasiennya. Kita klik kanan, billing pembayaran. Nah, di sini ya. Nah, ntar rekapannya dari teman-teman kasir bisa ngeliat di sini nih. Dari ruangannya, ntar ruangan ini otomatis bertambah ataupun ini ya, dikali ya. Misal 2 hari ya udah jadi 200 dikali 2 jadi 400.000 kayak gitu. Terus ini biaya visit dokter ada 2 kali nih ya, contohnya 90 dikali 2 180 kayak gitu, ganti perban. Ini tadi untuk pemeriksaan labnya udah muncul di sini. Nah, ini ya untuk obat-obatnya tadi. Ini obat-obat yang diranap tadi kan. Ini obat yang udah kita inputin. Nah, di sini ada obat yang udah kita retur. Nih, ya kan? Jadi total obat yang sebelum diretur itu ada 6.000 nih. Terus setelah diretur itu ngurang jadi 1.000 nih. Total retur obatnya ada minus 919.000. Jadi total obatnya 5.000 gitu. Lalu di sini ada resep pulang. Resep pulang, ya kan? Beda-beda di sini ya, udah kepecah masing-masing. Nah, ini tadi untuk resep pulangnya. Gitu. Oke, kalau udah tinggal di closing billing aja nih. Maaf, contoh piutang, ya udah di input piutang. Kalaupun emang umum ya wis umum berarti kan berkes. Oke, contoh ini piutang BPJS 561 Enter, kita simpan. Nah, ini ya billingnya. Nah, pasien ini udah selesai, udah CO, udah pulang ya, udah selesai administrasi lah. Terus kita pulangkan dari kamar inapnya. Kita pilih pasiennya mana, terus klik pulang. Nah, dipilih diagnosa core-nya apa. Nah, sini ada diagnosa core ya. Ini contoh aja, ini spasi. Nah, kalau udah keluar, nah
Kalau misalnya ada lagi ya udah diklik checklist P nya ini, simpan. Di sini nambah kayak gitu ya. Terus status pulangnya apa? Misal atas persetujuan dokter. Kalau udah selesai disimpan. Nah, otomatis pasien yang di belum pulang ini akan berubah, akan hilang, akan masuk ke kolom pulang yang di sini. Nah, jadi kelihatan nih pasien per tanggal ini yang pulang berapa, terus yang belum pulang sampai tanggal ini berapa, terus masuk per tanggal ini berapa, kayak gitu. Jadi beda-beda ya. Ada belum pulang, tanggal masuk, dan pulang, kayak gitu. Nah, terus bisa juga kita lihat laporannya di menu ini, analisa dashboard dan infografik. Di sini kita bisa lihat semua nih, analisis kunjungannya. Nah, ini nih contoh ya, contoh rawat inapnya ada 1 gitu kan. Ntar kalaupun banyak ya bakal muncul di sini kayak gitu. Oh iya, kalau bisa untuk diagnosa pulang itu diinputkan, karena dia bakal masuk ke laporan. Kan biasanya ada nih laporan 10 besar penyakit ya di Kemenkes dibutuhkan, itu ngambilnya dari diagnosa pulang itu kalau dirawat inap kayak gitu. Nah, untuk mengisi rekam medisnya itu bisa setelah pulang gini, bisa tetap pas sudah pulang dulu baru diinputkan rekam medisnya ya enggak apa-apa. Nomor rawat ini dipilih aja, langsung kayak gitu kan. Nah, kayak gitu aja. Mungkin itu untuk video part 2 nya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.